Begitu Qin Chen dan mereka bertiga berdiri diam, aliran cahaya di kejauhan dengan cepat menyapu. Itu adalah master dari klan Kong Hai. Setelah melihat Qin Chen berdiri di kelompok meteorit ini dengan dua orang di sampingnya, mata master klan Kong Hai segera memadat, menghentikan sosoknya, mengamati sekeliling dengan waspada, dan menatap Yu Qianzu dan Dao Wang Muzifeng. Setelah merasakan basis kultivasi mereka berdua, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, tetapi kesadaran ilahi terus meresap, dan langsung menyapu seluruh kelompok meteorit. Setelah mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Qin Chen, wajahnya langsung menyeringai sarkasme. "Nak, kamu bahkan tidak melarikan diri, dan kamu memanggil dua kaki tangan lagi ke sini." Ucap Master Puncak Suci dari klan Kong Hai mencibir dan berkata dengan nada yang sangat menghina. Karena dia telah menjelajahi dengan hati-hati, tidak ada orang lain di grup meteorit ini kecuali Qin Chen, dan Raja Pedang Muzifeng terkuat di antara trio Qin Chen hanyalah budidaya mendiang guru suci. Wanita lain sama seperti Qin Chen, dia hanya punya basis kultivasi dari guru suci puncak jangka menengah. Apakah pria ini mengira dia bisa berurusan dengan dirinya sendiri dengan mereka bertiga? Ngomong-ngomong, kursi ini tidak akan membunuhmu lebih dulu, tetapi akan mempermainkan wanita ini sampai mati di depanmu, dan membiarkanmu melihat bagaimana wanita ini mati, dan kemudian menjualnya. Saya yakin wanita ini akan segera menjadi populer di pasar kosong. Ucap guru suci tertinggi dari suku Kong Hai berkata dengan mata dingin. Kamu ingin mati? Ketika Raja Pedang Muzifeng mendengar ini, matanya menjadi dingin. Pria ini berani menghina nona muda itu. Kemarahan tak berujung muncul di hatinya seketika. Pedang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebasnya ke arah master puncak klan Kong Hai. Aura pedang bersilangan, melonjak ke langit, seolah-olah untuk membelah ruang ini. Aura pedang yang menakutkan dan ganas meledak, dan langsung datang ke master suci puncak klan Kong Hai ini. Master suci puncak klan Kong Hai memandangnya, tangan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya biru-biru, dan trisula berbentuk aneh muncul di tangannya, menebas cahaya pedang yang ditebas oleh Dao Wang Muzifeng. Begitu dia mendengar ledakan, Seng Yuan meledak, dan energi pedang yang ditebas oleh Raja Pedang Muzifeng pecah berkeping-keping. Yuan suci biru yang mengerikan tersapu, dan Raja Pedang Muzifeng mendengus dan mundur beberapa langkah, dan tampak sedikit jelek. Ada kengerian di hatinya, apakah ini penguasa puncak? Benar saja, dia menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Meski hanya mencoba melakukan tembakan, ia juga menunjukkan kekuatan lawan. Apakah hanya ini kemampuanmu? Ayo serang kursi ini lagi. Ucap Master Suci Puncak dari klan Kong Hai menghancurkan serangan Raja Pedang Muzifeng dengan satu pukulan, dan hatinya benar-benar lega. Agaknya kamu berpikir bahwa kekuatanmu luar biasa, jadi kamu ingin mencoba melihat di mana perbedaan antara dirimu dan penguasa Suci Puncak. Saya akan menunjukkannya seperti yang Anda inginkan hari ini. Ucap Master Suci Puncak dari klan Kong Hai setelah selesai berbicara. Di dalam tubuhnya tiba-tiba, riak biru-biru muncul, yang dengan cepat menyebar, segera menyelimuti seluruh kelompok meteorit. Riak biru-biru dengan cepat menyebar, dan langsung memenjarakan Qin Chen dan yang lainnya. Qin Chen dan yang lainnya segera merasa seperti terjebak dalam kehampaan yang sangat stagnan, dan menjadi sulit bagi mereka untuk bergerak. Qin Chen langsung terkejut di dalam hatinya. Kekuatan Master Puncak Suci dari klan Kong Hai memang menakutkan, dan gelombang air biru-biru ini memperkuat kehampaan. Itu sama sekali bukan aturan, tetapi kemampuan khusus dari klan Kong Hai. Master klan Kong Hai ini menampilkan domain klan Kong Hai, memacu trisula, dan langsung menyerang Qin Chen. Dari trisula yang menakutkan, cahaya biru yang menyilaukan meledak, dan darah melonjak. Dunia terpotong, dan kemudian ditebas habis-habisan ke arah Qin Chen. Dia ingin membunuh Qin Chen untuk pertama kalinya dan mengambil harta dari Qin Chen. Namun, sebelum serangannya mengenai Qin Chen, Yu Qianzu tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Sosoknya bergerak, sosok Yu Qianzu di medan gelombang air biru ini. Tidak ada halangan, aura pedang yang ganas datang kepada Master Klan Kong Hai ini dalam sekejap. Pada saat yang sama, Raja Pedang Muzifeng juga bergerak. Darah di tubuhnya melonjak, dan pelangi ilahi yang tak berujung mekar di tubuhnya, seperti dewa pedang yang terkenal di dunia. Dia menebas pedangnya sekali lagi ke arah master dari klan Kong Hai. Ki pedang melesat ke langit,
wajah Master Klan Konghai berubah sedikit, dan dia mendengus dingin, dan Seng Yuan yang dingin melonjak keluar dari trisula di tangannya. Dia adalah penguasa puncak, tersapu dengan satu pukulan, dan dunia berubah warna. Apakah itu serangan Raja Pedang Musifeng atau Yu Qiansu? Dia langsung terbelah, cahaya suci hancur, seperti hujan cahaya cemerlang yang jatuh ke dalam kehampaan, darahnya melonjak, dan wajahnya menjadi pucat. Master suci puncak dari klan Konghai terkejut, mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kedua orang ini benar-benar hanya master suci puncak jangka menengah? Dia menembak, gelombang air berlama-lama di langit, dengan kekuatan membunuh, tersapu, gas tombak padat menekan langit abadi, cukup untuk meledakkan kehampaan. Namun, dua orang di depannya, salah satu roh pedang, dan yang lainnya tidak terpengaruh di alam uniknya, terutama Yu Qiansu. Dia telah menguasai warisan permaisuri tertinggi Glasir Berkilau Taiyin, dan Master Klan Konghai tidak bisa menekannya sama sekali. Sebaliknya, dia membuatnya seperti ikan di air. Master suci puncak dari klan Konghai memiliki mata dingin, penuh dengan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, "Sayang." Kejutan. Dari awal hingga sekarang, Qin Chen dan ketiga orang itu memberinya kejutan yang kuat. Master Klan Konghai menatap dingin ke arah Qin Chen dan tiga orang yang mengelilinginya, dan aura mengerikan muncul di tubuhnya, dan kemudian Qin Chen dan mereka bertiga melihat bahwa wajah Master Klan Konghai mulai naik dengan sisik, bahkan lengannya, tubuhnya juga merangkak keluar sisik, dan di belakangnya ekor jelek tumbuh, dan kukunya mulai meregang, mekar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, orang ini menjadi monster yang tidak manusiawi dan tampak seperti iblis. Qin Chen memadatkan pandangannya, dan langsung mengerti bahwa ini seharusnya adalah tubuh utama dari Master Klan Konghai ini. Begitu pikiran ini baru saja keluar, sosok Master Klan Konghai bergerak seketika, dan dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dan membanting Qin Chen
Kecepatannya terlalu cepat, seolah-olah teleportasi itu begitu cepat sehingga Qin Chen hampir tidak bereaksi. Aura pedang abadi melonjak, dan dengan suara, serangan lawan diblokir. Pada saat yang sama, api malapetaka dan api dunia bawah di atas kepala Qin Chen melonjak hebat dan menyapu ke bawah menuju Master Klan Kong Hai. Master puncak suci dari klan Kong Hai jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan dapat memblokir serangan kekuatan gaibnya yang berbakat, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Saat berikutnya, dia menebas api bencana. Dada Qin Chen dalam sekejap. Dengan keras, ekor yang ganas menghantam dada Qin Chen dengan kuat, dan ekor yang menakutkan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, hampir meledakkan kehampaan, dan menerbangkan Qin Chen dengan keras. Qin Chen segera menyemburkan seteguk darah, dan suara tulang patah terdengar dari dadanya. "Sao Chen, Tuan Muda," teriak Yuqiansu dan Dao Wang Mu Zifeng terkejut. "Hahaha, kekuatanmu bagus, tapi sayangnya, pengalaman bertarungnya terlalu lemah." Ucap Master Suci Puncak dari klan Kong Hai segera menunjukkan seringai di wajahnya dan berbalik. Pukulannya cukup untuk meledakkan Master Suci tahap akhir. Dengan basis kultivasi Master Suci Puncak dalam jangka menengah Qin Chen, bahkan jika dia tidak jatuh, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya, dan semua organ dalam tercabik-cabik, dan bahkan asal tubuhnya mungkin retak. Betulkah? Tanpa diduga, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya setelah ditarik keluar, dan memutar lehernya, tanpa cedera serius. Qin Chen mencibir, "Aku baru saja bermain denganmu. Saya ingin tahu seberapa kuat serangan yang disebut Master Suci Puncak itu, dan itu memang tidak lemah. Sayang sekali, itu saja tidak akan cukup untuk menghancurkanku." Master Sein Puncak dari klan Kong Hai menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dan matanya seperti ikan mati, menatap keluar. Bagaimana ini mungkin? Setelah menerima pukulan tirani darinya, orang di depannya itu hanya terluka sedikit, bahkan tidak terluka parah. "Sao Chen, orang ini benar-benar membuatku takut setengah mati barusan." Ucap Yuqiansu menghela nafas lega, wajahnya jelek, tentu saja, dia juga khawatir dan bingung, lagi pula, Qin Chen adalah orang yang telah menguasai aturan waktu. Pada krisis barusan, selama Qin Chen menjalankan aturan waktu, bagaimana mungkin
kegempaan. Saat berikutnya, sosoknya muncul di belakang Qin Chen. Cakar yang menakutkan menyelimuti Qin Chen seperti tirai langit, dan dia ingin menangkap Qin Chen. Trisula meledak dengan cahaya biru, dan lingkaran cahaya biru menyapu ke arah Qin Qiuzi. Itu jelas pertama kalinya, dia menahan Qin Qiuzi dan tidak memberinya kesempatan untuk memblokirnya. Itu adalah kekuatan gaib yang berbakat lagi, apa menurutmu aku tidak bisa menghindarinya? Ucap Qin Chen mencibir dengan mata dingin. Pada saat Master Suci Puncak dari klan Konghai muncul, dia tiba-tiba membuang bendera susunan, dan lampu susunan yang menakutkan menyala di seluruh kelompok meteorit secara instan, memenjarakan sisi kosong ini. Sebelum cakar guru suci puncak klan Konghai ini mencengkeram Qin Chen, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia merasa bahwa ruang tempat dia berada telah berubah. Tapi saat Qin Chen membuang banyak bendera formasi, dia mengangkat tangannya dan menyapu kekuatan ruang yang tak terlihat. Itu adalah kekuatan